Di tengah masa penularan COVID-19 yang masih mencemaskan, masyarakat juga diimbau untuk tetap mewaspadai wabah demam berdarah. Hal ini mengingat datangnya musim hujan di mana wabah DBD mulai merajalela. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Yusuf, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Lampung Utara pada Kamis siang. Di Lampung Utara tercatat ada 8 kecamatan endemis DBD, yakni Kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Abung Selatan, Lambangan Pagar, Sungkai Selatan, Bunga Mayang, dan Bukit Kemuning. Berdasarkan data yang diambil dari 2 tahun lalu hingga sekarang, pasien terbanyak di Lampung Utara berasal dari 8 kecamatan tersebut. Total pasien dari 2019 hingga 2020 sebanyak 547 kasus DBD dan 1 diantaranya meninggal dunia. Kemudian tahun 2021 yang pada saat ini sampai dengan minggu kedua baru ada laporan 2 kasus demam berdarah yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Kemudian terjadinya penurunan ini mungkin diperkirakan, ini masih diperkirakan karena sekarang dengan adanya pandemi COVID, masyarakat ini jarang yang mengakses ke pelayanan kesehatan yang sifatnya rawat inap. Untuk mencegah penyebaran wabah demam berdarah, masyarakat diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan tidak membiarkan di lingkungan rumah ada genangan air hujan karena akan berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Memasuki puncak musim penghujan yang diprediksi Badan Meteorologi dan Geofisika Lampung terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2021, menjadi acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tulang Bawang melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang rawan bencana. Menurut Kepala BPBD Tulang Bawang, Kennedy, Kamis siang, ada 2 jenis bencana yang kerap terjadi di wilayah itu, yakni banjir dan angin puting beliung. Dari 15 kecamatan yang ada, 8 kecamatan diantaranya berpotensi rawan bencana. Wilayah yang berstatus waspada bencana itu antara lain Kecamatan Menggala, Dente Teladas, Gedung Meneng, Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, Gedung Ngaji Baru, Rawapitu, dan Gedung Ngaji. Dari 8 kecamatan itu, sebagian merupakan wilayah rawan banjir, sementara sebagian lainnya rawan bencana angin puting beliung. Nah, kemudian dampak dari banjir ini sendiri selain rumah yang terendam, ada juga sawah seperti di Rawapitu, Rawajitu Selatan, kemudian di Dente Teladas itu puluhan ribu hektar yang terendam. Ini yang sangat kita takutin. Pihak BPBD melakukan antisipasi dengan menyiapkan sejumlah peralatan untuk penyelamatan atau evakuasi. Apalagi menurut pihak BPBD, belakangan ini debit air di Sungai Wait Tulang Bawang terpantau mengalami kenaikan yang cukup drastis. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Oh ya benar. Pencurian ini terjadi di halaman rumah Herman yang terletak di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Pelaku mengendap-endap mencuri burung jalak berikut kandangnya yang digantungkan di garasi rumah korban. Pelaku pun langsung kabur. Sehari dilaporkan ke polisi, tersangka pencurian burung tersebut ditangkap polisi sektor Bangunrejo, Lampung Tengah pada Kamis siang. Tersangka bernama Sugianto alias Aceng, berusia 32 tahun, warga desa tetangga korban, yakni Desa Jaya, Bangunrejo, Lampung Tengah. Kamu masuk bagaimana? Naik pagar, Pak. Naik pagar? Lompat? Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka ternyata sudah 3 kali ini mencuri burung di rumah korban. Pencurian sebelumnya, tersangka menggasak 2 burung murai milik korban senilai hampir 10 juta rupiah. Beli rokok. Sebelum kita melakukan penangkapan, kita lidik dari hasil daripada rekaman CCTV di rumah korban.
Nah, pelaku ini sudah berapa kali atau sudah sering Pak melakukan pencurian burung ini Pak? Kalau menurut keterangan hasil pengembangan bahwa dia melakukan pencurian di di tempat korban yang sekarang ini sudah 3 kali. Yang pertama, Menurut polisi, tersangka merupakan seorang residivis yang pernah masuk penjara karena kasus pencurian serupa. Ini ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di penjara untuk kedua kalinya. Tersangka terancam 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.